الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلوات الله عليه وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم لقائه. Hadirin sidang salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita limpahan rahmatnya sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita dan panutan kita dalam kehidupan di dunia ini, yaitu Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hadirin yang Allah muliakan dan juga hadirat, insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita atau pembahasan kita tentang masalah al-usul al-thalatha, tentang tiga landasan pokok, yang mana pada malam hari ini kita sampai di rukun Islam yang keempat dan juga kalau memungkinkan rukun Islam yang kelima. Ya, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang rukun Islam yang ketiga, yaitu melaksanakan apa? Puasa, melaksanakan puasa. Ya, kita sudah sebutkan apa yang dimaksud dengan puasa. Ya, ada yang mesti ingat puasa itu apa? Menahan diri dari makan dan minum dan apa-apapun selain makan dan minum yang menjadi pembatal puasa. Ya, menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal lainnya yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar yang kedua, fajar shadiq, sampai terbenamnya matahari dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun di pertemuan yang lalu sudah menyebutkan bahwasanya yang namanya puasa adalah rukun. Yang mana rukun apabila hilang, maka hilang juga yang namanya Islam. Ya, sehingga apabila ada orang yang menolak kewajiban puasa Ramadan, maka apakah tidak? Apabila ada seseorang yang mengatakan atau yang berkeyakinan puasa Ramadan tidak wajib, maka berarti Islamnya hilang. Kenapa? Alias dia bukan Muslim. Kenapa? Karena itu adalah rukun. Rukun itu harus ada, sama seperti buku. Harus ada kertasnya, baru disebut buku. Ya. Rukun Islam berarti bagian-bagiannya harus ada. Dan di antara salah satu bagian adalah puasa. Ya. Sehingga orang yang menolak kewajiban puasa Ramadan sama dengan bukan Islam, alias keluar dari agama Islam, murtad, waliyadzubillah min dzalik. Ya. Kemudian kita pun sudah menyebutkan kemarin tentang bagaimana pensyariatan puasa Ramadan. Ada yang masih ingat lah? Puasa Ramadan itu sebelum diwajibkan, ada puasa yang diwajibkan sebelum puasa Ramadan. Ada yang ingat? Yaitu puasa Asyura. Puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Ya, ketika itu Nabi sampai kota Madinah di tahun pertama Hijriah. Di Rabiul Awal, di 12 Rabiul Awal Nabi sampai di Madinah. Ya, kemudian di tahun berikutnya ketemu bulan Muharram. Rupanya Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa, puasa tanggal 10 Muharram. Akhirnya Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk Nabi berpuasa, dan kemudian Nabi pun memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Sehingga ketika itu puasa Asyura wajib hukumnya. Kemudian setelah itu Allah ganti kewajiban puasa Asyura dengan puasa yang lain. Tatkala masuk bulan Ramadan di tahun itu juga, di tahun kedua Hijriah. Ya.
maka diwajibkanlah puasa Ramadan. Maka bergantilah dari wajibnya puasa Asyura kepada puasa Ramadan. Puasa Asyura menjadi sunnah, puasa Ramadan menjadi wajib. Nah, tatkala puasa Ramadan telah diwajibkan, maka hadirin yang Allah muliakan, tidak serta-merta puasa Ramadan itu seperti yang kita kenal pada saat ini. Ya. Karena ketika itu ada hal-hal yang berbeda di dalam puasa Ramadan di awal-awal persyariatannya dengan yang saat ini kita ketahui. Kita sudah sebutkan bahwasanya yang namanya puasa Ramadan di awal persyariatannya, ya, puasa Ramadan itu diwajibkan, akan tetapi alat takhir, diwajibkan tapi dengan ada pilihannya. Ya, dengan ada pilihannya. Ya, boleh milih. Mau puasa, mau enggak makan, enggak minum, atau mau bayar fidyah. Itu. Di awal pensyariatannya puasa Ramadan itu seseorang boleh milih. Kalau kamu enggak mau nahan dari makan dan minum, berarti bayar fidyah, yaitu memberikan orang miskin makan. Satu hari satu orang miskin. Kalau lebih boleh saja. Tapi minimalnya satu hari satu orang miskin. Kalau kamu malas memberikan, bukan malas. Kalau kamu tidak mau memberikan fidyah atau lebih memilih melakukan puasa, yaitu menahan makan dan minum, maka itu lebih baik. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini di awal pensyariatannya. Ini di fase pertama pensyariatan puasa Ramadan. Jadi setiap orang wajib puasa, wajib melakukan puasa Ramadan, tapi dengan salah satu dari dua bentuk. Menahan diri dari makan dan minum atau membayar fidyah. Ya, kemudian setelah itu diganti ke fase yang kedua. Ya, diganti ke fase yang kedua. Apa itu? Yaitu puasa Ramadan diwajibkan, ya, bagi seluruh kaum muslimin kecuali yang safar dan yang sakit. Alias semuanya wajib menahan diri dari makan dan minum tatkala sudah masuk bulan Ramadan. Dan yang dikecualikan hanya dua, orang yang musafir dan orang yang sakit. Dua ini saja. Jadi di fase yang kedua sudah tidak ada lagi pilihan fidyah atau menahan dari makan dan minum, ya, alias puasa. Gak ada pilihan lagi. Di fase yang kedua semuanya harus puasa, harus menahan diri dari makan dan minum. Kecuali siapa? Kecuali orang yang safar dan orang yang sakit. Ya, ini di fase yang kedua. Kemudian lanjut di fase yang ketiga, Allah turunkan syariat yang baru di dalam puasa Ramadan. Apa itu? Yaitu tata caranya diganti. Tata caranya diganti. Teknisnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika itu terdapat hal yang sangat memberatkan sebagian kaum muslimin. Nah, seperti siapa? Seperti sahabat Qais ibn Sirmah atau Qais ibn Sarmah, ya. Tatkala itu di fase yang pertama dan di fase yang kedua, puasa Ramadan dilakukan dari kapan? Dari dia tidur atau setelah dia bangun tidur malam atau setelah dia selesai melaksanakan sholat Isya. Misalkan dia sholat Isya jam 9 malam. Berarti setelah selesai sholat Isya dari jam 9 malam mulai puasa. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari besok hari. Atau dia sudah tidur. Ya, dia tidur. Misalkan dia tidur jam 9 malam. Ya, dia tidur jam 9 malam. Kemudian dia kebangun jam 11 malam. Maka tatkala dia bangun jam 11 malam sudah mulai puasa. Sampai kapan?
sampai maghrib besok. Ya, maka ini memberatkan sebagian kaum muslimin, seperti sahabat Qais, yang mana beliau tatkala itu bekerja dari pagi sampai sore, sampai menjelang maghrib. Datang ke rumah pengen buka puasa, istrinya belum punya makanan di rumah. Entah kenapa, pokoknya belum ada makanan di rumah untuk berbuka puasa. Akhirnya kata istrinya, tunggu sebentar, aku keluar cari makanan dulu. Kemudian pas istrinya balik ke rumah, rupanya suaminya si Qais sudah ketiduran. Maka kalau si Qais kebangun, sudah langsung puasa. Belum sempat berbuka, belum sempat makan dan minum, sudah langsung puasa karena ketiduran. Akhirnya besok paginya si Qais bekerja lagi, beliau bekerja di ladang, mungkin bertani. Kemudian di tengah harinya beliau pingsan. Sampailah kabar ini kepada Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya Allah turunkan penggantian tata cara puasa Ramadan seperti yang saat ini kita pahami, seperti yang saat ini kita lakukan. Ya. Nah, sebenarnya kalau orang mengetahui kisah ini, sebenarnya dia harusnya tahu bahwasanya Allah sangat menyayangi kaum muslimin. Buktinya apa? Allah ganti dengan yang lebih mudah tata caranya. Dengan cara apa? Allah ganti puasa dimulai dari terbitnya fajar yang kedua, fajar yang shadiq, alias waktu subuh, sampai matahari terbenam. Alias kalau buat pian teguring jam 9 malam, terbangun jam 12, buka kulkas, masih kau minum, masih kau nyemil, masih kau makan, dan hal-hal lainnya. Makanya kalau orang tahu kisah ini, maka dia harusnya tidak meninggalkan puasa Ramadan. Karena di sini sangat terlihat bagaimana cintanya Allah kepada kaum muslimin. Allah ingin yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian itu kemudahan, dan Allah tidak menginginkan bagi kalian itu kesulitan. Jangan buat-buat mengalihkan diri seorang. Allah sudah memberikan kemudahan, jangan kita mempersulit diri kita sendiri. Maka disebutkan setelah itu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah pengen hal yang mudah bagi kalian, bukan yang sulit. Sehingga kalau sudah Allah permudah, harusnya kita syukur. Harusnya kita bersyukur. Dengan cara apa? Melakukan perintah tersebut. Melakukan syariat tersebut. Itu salah satu bentuk syukur kita atas nikmat, atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Baik. Nah, itu sedikit mengulang tentang masalah puasa yang kemarin sempat kita bahas. Kemudian insya Allah pada malam hari ini kita akan sedikit menyinggung tentang masalah zakat. Gak mungkin kita bahas secara rinci karena ini bukan tentang pembahasan fikih. Insya Allah kalau misalkan ada pembahasan fikih nanti, baru kita bahas secara detail dan rinci. Baik. Rukun Islam yang selanjutnya adalah rukun Islam yang keempat, yaitu membayar zakat. Ini termasuk dari pembahasan usul al-thalathah. Kenapa? Karena di asal yang kedua, di pokok yang kedua, itu pembahasan tentang apa? Tentang agama Islam. Agama Islam itu dibagi menjadi 3. Pertama, ada yang namanya derajat Islam, yaitu rukun-rukun Islam. Kedua, ada derajat iman, rukun-rukun iman. Kemudian yang tinggi adalah derajat ihsan. Rukun ihsan cuma 1. Nah, kita sekarang masih membahas tentang masalah Islam. Setelah kita selesai Islam, kita bahas masalah iman. Selesai masalah iman, baru kita bahas tentang ihsan. Baru pindah ke pokok yang ketiga. Jadi kita masih di pokok yang kedua. Masih di bagian awal pokok yang kedua. Makanya kalau bukan hendak mau pelajari Islam keseluruhan, dari usul asal-asal ini bisa sebenarnya.
Kalau mau dibahas secara rinci dan detail, cuma panjang banget. Ya, baik. Kita bahas secara ringkas saja. Pertama adalah tentang zakat, ya, tentang zakat. Insyaallah ulun yakin buhan pian di sini rancak sudah mendengar tentang zakat, ya, mendengar tentang kata-kata zakat. Ya, adakah yang belum pernah mendengar apa itu zakat? Ada apa? Harusnya sudah, Bang. Ya Allah, dari halus sudah diajarkan. Ya, zakat. Apa yang dimaksud dengan zakat secara bahasa atau secara katanya, apa yang dimaksud dengan zakat? Zakat itu artinya adalah an-numu wa ziyadah, yaitu bertambah. Sesuatu yang bertambah. Itu adalah zakat secara artian bahasanya, secara katanya. Cuma apa yang dimaksud zakat di dalam agama Islam, ya? Apa yang dimaksud zakat di dalam agama Islam? Di dalam ta'rif, di dalam pengertian atau definisi syariat Islam. Saya pakai puasa. Puasa secara bahasa artinya apa? Menahan diri dari apa aja itu namanya puasa. Tapi di dalam syariat Islam ada pengertian puasa khusus. Nah, di dalam zakat pun sama, ada pengertian khususnya. Apa pengertian khusus dari zakat? Ya, ibaratun an haqqin yajibu fil mali alladhi balagha nisaban muayyanan bi syurutin makhsusah li ta'ifatin makhsusah. Ya, yaitu hak yang wajib dikeluarkan pada suatu harta yang sudah mencapai batas minimalnya atau yang disebut dengan nisab. Yang disebut dengan nisab itu adalah batas minimal. Bisyurutin makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Ya, li ta'ifatin makhsusah, untuk kaum tertentu. Lain kaum penjaga masjid lah ya. Untuk golongan-golongan tertentu. Jadi yang dimaksud dengan zakat adalah hak yang harus dikeluarkan dari beberapa harta tertentu, ya, untuk kaum atau golongan-golongan tertentu, ya, dengan syarat-syarat tertentu. Tentunya di akhir harus ditambahkan dengan ta'abbudan lillah, dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena zakat itu diperintahkan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga hukum zakat adalah wajib. Hukum zakat adalah wajib. Ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus shalah wa atu az-zakah, dan laksanakanlah salat dan laksanakanlah juga zakat atau bayarlah juga zakat. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga, ya, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat terkenal, bunyal Islamu ala khamsin. Agama Islam itu didirikan di atas 5 fondasi, 5 hal. Ya, di antaranya adalah wa itaiz zakat, yaitu seseorang melaksanakan kewajiban zakat. Ya, maka di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW terdapat perintah agar kita menunaikan zakat. Berarti zakat hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Ya, dan bahkan bukan hanya wajib, rukun Islam. Gak ada zakat, gak ada juga Islam. Ya, Allah juga berfirman di dalam Quran surat At-Taubah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Wahai Muhammad, ambillah dari harta-harta mereka sedekah. Ambillah dari harta-harta mereka itu sedekah, sedekah. Ya, sedekah sudah, lain zakat, sedekah. Ya, jangan salah.
Yang dimaksud sedekah di dalam Al-Qur'an, ya, yang dimaksud sedekah di sini adalah zakat. Ya, zakat. Orang-orang Arab mereka terkadang menyebutkan zakat dengan sedekah karena sedekah itu ya umum, bisa berupa sedekah yang tatawwu'. Tatawwu' itu artinya sunnah yang tidak wajib. Misalkan pian ketemu orang di jalan, pina kasihan, ya Allah, memberi maras, pian bari. Nah, itu sedekah. Sedekah tatawwu', sedekah yang hukumnya sunnah. Itu disebut sedekah. Sedekah yang hukumnya wajib itu disebut zakat. Ya, itu disebut zakat. Jadi zakat itu masuk dalam sedekah. Cuma sedekahnya yang hukumnya wajib. Ya. Khudh min amwalihim shadaqatan. Wahai Muhammad, ambillah dari harta mereka sedekah. Ya, tutahhiruhum, yang membersihkan ya mereka, wa tuzakkihim, dan juga menyucikan mereka. Ya, ini ayat sudah sangat jelas menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengambil zakat dari kita. Baik. Zakat ini, hadirin yang Allah muliakan dan juga hadirat, sebenarnya sudah disyariatkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah alias masih di Mekah, sudah disyariatkan zakat atau sedekah. Cuma ada beda dengan zakat yang kita kenal pada hari ini. Bukan biar mau disambut zakat, apa yang langsung terbayang emas, perak, baru sampai nisab 2,5%. Ya Allah, itu yang langsung terbayang. Itu iya, itu zakat yang kita pahamin setelah Nabi hijrah ke Madinah. Tapi sebenarnya sedekah itu sudah disyariatkan atau zakat sudah disyariatkan tatkala di Mekah. Cuma bedanya tatkala itu sedekahnya atau zakatnya tidak ada aturan tertentu. Gak ada teknis khususnya. Pokoknya orang memberi itu sudah disebut zakat. Pian memberi kunci di rumah. Zakat. Memberi kunci di mobil. Zakat. Ya. Pian memberi banyu. Zakat. Pian memberi tisu. Zakat. Pokoknya memberi itu zakat. Bahari itu tatkala masih di fase Mekah. Ya. Namun tatkala Nabi sudah hijrah ke Madinah, ya, setelah diwajibkannya puasa Ramadan, kemudian Allah wajibkan zakat di tahun yang sama dengan kewajiban puasa Ramadan. Jadi kewajiban puasa Ramadan dan kewajiban zakat itu di tahun yang sama. Tahun berapa? Keringatan. Tahun berapa? Tahun kedua. Tahun kedua. Ya, jadi di tahun kedua diwajibkan puasa Ramadan dan juga diwajibkan zakat. Cuma zakat yang diwajibkan di tahun kedua Ramadan ini zakat yang kita pahami seperti hari ini. Jadi sebelumnya di fase Mekah zakatnya bebas, apapun bentuknya disebut zakat. Tapi tatkala di tahun kedua Hijriah, maka zakat diganti tata caranya dengan yang kita kenal pada hari ini. Ya. Baik. Zakat ini, hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, ya, diwajibkan ya, bagi kaum muslimin. Adapun orang-orang yang non-muslim alias orang kafir, mereka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Ya. Cuma mereka terkena perintah. Mereka diwajibkan untuk masuk Islam. Orang kafir mereka diwajibkan untuk masuk Islam. Ya, orang kafir mereka diwajibkan untuk masuk Islam. Makanya di hadis Mu'adz bin Jabal yang kemarin kita pernah sebutkan, tatkala Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal kemana? Ke Yaman,
Ya, Mu'adz diperintahkan yang pertama untuk berdakwah kepada tauhid, kepada Islam. Kalau mereka mau masuk Islam, baru suruh mereka sholat. Alias orang kafir itu yang paling diminta adalah mereka masuk Islam dulu. Ya, masuk Islam dulu. Ya, tapi kalau mereka nggak melakukan sholat, nggak melakukan zakat, itu ada tambahan azabnya lagi. Orang kafir sudahlah dia kena azab, ada tambahan azab karena mereka nggak melakukan sholat dan juga zakat. Ya, baik. Sehingga orang-orang yang mengaku muslim ada kewajiban baginya untuk membayar zakat. Seberataan Pak Ustaz? Seberataan kaum muslimin kan bayar zakat. Ulun ini ngalis teh duit kada. Nah, baras gin. Kadang ada, kadang tidak. Kada baras tapi pasta lain-lain. Ya. Kadang ada yang dimakan, kadang kada ada yang dimakan, misalkan. Mun kami ini gimana maksudnya yang beratnya ekonomi pas-pasan atau ekonomi low ke bawah lagi. Wajib jual lah. Kan jurusan tadi wajib seberapa kaum muslimin berzakat. Nah, zakat wajib bagi kaum muslimin. Tapi yang memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat. Makanya tadi kita sebutkan di pengertiannya. Ya, apa pengertian zakat? Hak yang wajib dibayarkan pada harta-harta tertentu. Alias ada harta-harta tertentu saja yang wajib dibayarkan zakatnya. Ya. Bisyurutin maksusah dengan syarat-syarat tertentu. Juga ada syarat tertentunya. Ya. Li taifatin maksusah untuk kalangan tertentu juga zakat itu. Peruntukannya ada kalangan-kalangannya. Ya. Jadi memang benar zakat wajib bagi kaum muslimin. Tapi ada syaratnya nanti. Siapa yang wajib kena zakat? Ada syarat wajib kena zakat. Ya. Baik. Tadi kita sebutkan di pengertiannya zakat adalah hak yang harus dibayarkan dari harta-harta tertentu. Nah, alias ada beberapa harta yang wajib dibayarkan zakatnya dan ada yang tidak. Terkadang ada orang yang salah paham. Dia kira rumah ada zakatnya. Dia kira hotel ada zakatnya. Dia kira yacht, apa bacanya? Yacht. Ya. Kapal pesiar ada zakatnya. Dia kira ya Lambo-nya dia atau McLaren-nya dia ya atau Rolls-Royce-nya dia ada zakatnya. Enggak semua harta ada kewajiban zakat. Alias hanya pada harta-harta tertentu saja. Ya, apa itu harta-hartanya? An-na'am yaitu hewan gembalaan atau hewan ternak. 3 hewan. Sapi, kambing, unta. Jenis sapi, jenis kambing, sama jenis unta. Ini yang pertama. Harta yang pertama yang ada zakat adalah hewan yang digembala atau yang ternak, ya, jenis sapi, jenis kambing, jenis onta. Kita nggak bahas lebih pusingnya mau lihat. Kan aja mau kita bahas fikih ya, kita bahas rinci. Ini yang pertama, hewan ternak. Hewan ternak. Jadi kalau gantian berisi kambing. Nah, hati-hati. Bisa jadi kena kewajiban zakat kalau sudah sampai syaratnya. Kalau syaratnya sudah terpenuhi, bisa ada kewajiban zakat. Buhan pian berisi sapi. Ya. Bisa jadi buhan pian kena zakat. Ya, buhan pian berisi peternakan
onta di Saudi. Oh, misalkan bulan nih banyak duit, usaha nak di mana ya? Telepon kamu di Saudi. Anda hadir Rasya? Ada peternakan nggak? Ada peternakan onta nggak? Ada, udah invest lah. Anda beli di 1000 onta misalkan, ya. Hati-hati, bisa jadi ada zakatnya, ada kewajiban zakat. Ya, baik. Ayam tidak maksud. Jadi, na'am atau hewan ternak jenis sapi, jenis onta dan jenis kambing. Itu kena kita bahas, ya. Kemudian harta yang kedua yang juga ada kewajiban zakatnya, nakdan. Nakdan artinya zahab dan fiddah. Nakdan itu apa bahasa Indonesia? Mungkin tahu bahasa Indonesia nakdan, ya, tapi maksud dengan nakdan adalah zahab dan fiddah, emas dan juga perak. Emas dan juga perak. Lain Mas Joko, lain. Nah, lain Mas ini lain Mas Edi lain. Emas tahu Mas So yang kuning tuh, yang kuning atau emas gold. Ya, emas dan juga perak itu ada apanya? Ada kewajiban zakatnya. Kemudian dan juga yang dikiaskan dengan emas dan perak. Contohnya kayak fulus, cuan, money. Ya, duit yang buhan kian pingkut, rupiah kah, nah, dolar kah, real kah, ringgit kah, nah, bat kah, atau apakah, pokoknya intinya duit fulus yang buhan pian pegang itu dikiaskan dengan emas. Karena sebetulnya bahari Bang. Bahari itu duit kertas semua pengikut itu ada backup emasnya bahari. Jadi misalkan duit yang ada di masyarakat ini berapa triliun, itu sama senilai dengan emas berapa kilogram atau berapa puluh kilogram, itu ada di bank yang cetak. Makanya duit itu dia dikiaskan juga dengan emas. Jadi uang yang antum pegang itu bisa apa? Bisa ada zakatnya. Fulusnya duitnya yang pegang. Berapa? 20 misqal. 20 misqal itu sekitar 85 gram emas. 85 gram emas. Jadi kalau harga emas misalkan 1 juta aja misalkan gitulah. Berarti kalau pian berisi duit 85 juta, nah itu sudah ada wajib zakat. Ya, sudah ada wajib zakatnya. 85 juta. 85 juta pian berisi duit, nah itu sudah ada kewajiban zakat. Karena minimalnya segitu, 85 gram emas. Segramnya 1 juta, ya berarti 85 juta. Segramnya 10 juta, tidak bisa lagi. Itu dia. Baik, kemudian harta yang selanjutnya yang kena zakat adalah hasil bumi. Bumi. Biji-bijian dan juga buah. Biji-bijian dan juga buah. Ya, contohnya kayak gandum, itu ada zakatnya. Ya, kemudian juga tamar, korma, zabib, kismis, ya, itu ada zakatnya. Ya. Kemudian padi, biji-bijian, padi, ya padi olok,
beras, lain padi beras. Beras, lain padinya, berasnya padi ada daunnya, ada batangnya, beras sebetulnya. Ya, itu kan masuk biji-bijian yang dia itu dijadikan makanan pokok dan bisa disimpan. Maka itu ada zakatnya juga. Alias hasil bumi. Hasil besar. 2 menit lagi. Nah, kemudian harta zakat yang berikutnya adalah ma'adin. Ma'adin warikaz. Barang-barang tambang. Pokoknya barang tambang tuh, Bang. Nikel lah. Apakah lagi bawahnya itu? Enggak tahu. Yang kimia-kimia tahu konten apa yang unsur-unsurnya itu di dalam itu seng lah. Pokoknya bahan tambang lah, bahan yang dari dalam bumi. Ya, itu ada zakatnya. Kemudian rikas itu ma'adin wa rikas. Rikas itu adalah barang temuan alias kayak harta karun. Ya, harta terpendam di dalam tanah. Gali-gali pun dia dapat emas gepok atau dapat apakah harta di bawah tanah. Ya, itu pun ada zakat. Kemudian yang terakhir urudut tijarah. Barang-barang yang dipersiapkan untuk dijual belikan. Untuk dijual belikan dalam rangka nyari untung. Karena dijual belikan nyari untung. Amun dijual beli dan nyari untung, jual beli sedekah. Ya Allah, karena jual beli nyari untung. Harta-harta yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan. Ya, maka itu pun ada zakatnya. Tapi kalau sudah sampai syaratnya, ya, itu senilai dengan emas 85 gram. Berarti kalau harta yang dipersiapkan untuk diperdagangkan sampai 85 juta hartanya ini yang buat diperdagangkan ini, maka berarti sudah ada kewajiban zakatnya di sana. Ya. Nah, jadi ini tadi harta-harta yang cuma ini harta-harta yang ada zakatnya. 5 berarti tadi ya. Hewan ternak, kemudian emas dan perak, kemudian hasil bumi berupa biji-bijian ya yang dijadikan makanan pokok dan juga disimpan. Dan buah seperti kurma dan juga kismis. Walaupun dibagi sebagian mazhab, semua buah juga bisa ya. Kemudian yang keempat barang-barang tambang, ma'adin, ya, juga barang-barang temuan dari dalam bumi. Kemudian urudut tijarah, yaitu barang-barang yang dipersiapkan dalam rangka jual beli, Ya. Baik, azan, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
الوصول. حي على الصلاة. لا. حي على آه. حي على حي على آه. الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وبارك Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah sampai ke harta-harta apa saja yang ada zakatnya atau yang bisa kena kewajiban zakat. Jadi pesawat jet pribadi ada zakatnya lah. Kereta. Apartemen 1000 tingkat ada zakatnya lah. Kereta. Kapal, ya, kapal perang ada zakatnya. Kereta. Nah, terkadang ada orang yang pelit. Ada orang yang pelit. Karena dia malas bayar zakat. Akhirnya, dan dia tahu hukum Islam, tapi rupanya dia nakal, maka dia larikan. Harusnya dia kena zakat. Misalkan dia punya harta puluhan T. Nah, bukan dia cuma bisa 85 juta. Zakatnya ya kereta tinggal kan. Anggap pengen bisa 100 juta. Tadi minimal zakatnya tuh bisa berapa? 85 juta sama harga emasnya 1 juta. Ya Allah. Pengen bisa 100 juta. Syaratnya juga harus sampai 1 haul, harus sampai 1 tahun. Gak boleh kurang dari 85 juta. Alias selama duit pian ini kadang kurang dari 85 juta dalam 1 tahun, berarti kena zakat. Ya. Misalkan pian bisa duit 100 juta. Sempat berkurang ke 90 juta. Apakah gugur zakatnya? Tidak, karena masih di atas 85 juta. Beda kalau kisahnya dari 100 turun ke 70. Mengulang lagi ya, mengulang lagi hitungannya. Ya. Nah, kalau pian punya 1 juta, ya kan cuma 2,5%. 2,5% berapa? 2,5% dari 100 juta. Cuma 2,5 juta, Allah. Mungkin kesan pian cuma 2,5 juta. Halus, tapi coba kalau pian hartanya T. Hartanya T, zakatnya berapa? 2,5%-nya. Nah, sampai MM-an, kawan nukar mobil, rumah, dan lain-lainnya loh. Gaji karyawan sampai 5 tahun masih kawan. Sampai 10 tahun berarti gaji karyawan masih kawan. Mungkin lebih banyak. Ya Allah. Nah, kadang kalau ada orang yang bakhil bisa kan, padahal dia paham tentang aturan zakat, tapi dia nakal, nah kadang gitu, ya. Misalkan zakatnya 2,5 M, lumayan loh, 2,5 M, 2.500 juta, lumayan loh, banyak ya. Lain lumayan lagi banyak, ya. Nah, kawagasan ini itu, akhirnya daripada kena tukarakan itu, tapi harus sampai di bawah 85 juta umat.
tukarkan apa-apa sisa 70 juta. Karena kena zakat. Saking bakhilnya, boleh itu bilang min zalik. Ya, saking bakhil. Baik. Kemudian sekarang li ta'ifatin makhsusah. Zakat selain dia itu diambil dari harta-harta tertentu saja, maka harta zakat ini pun diserahkannya hanya kepada kaum dan golongan tertentu saja. Ya, enggak semua orang dapat. Enggak semua orang dapat. Oke. Siapa saja yang dapat dari harta-harta zakat? Ya, ada 8 orang. Ada 8 orang. Ada 8 golongan. Ya, siapa aja yang tahu lah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Ya, wal mu'allafati qulubuhum, ya, wa fil riqab, wal gharimin, wa fi sabilillah, wa ibnis sabil. Ya. Sesungguhnya sedekah itu atau zakat itu adalah untuk fuqara. Ya, pertama untuk orang fakir. Kemudian yang kedua adalah untuk siapa? Untuk orang miskin. Kemudian yang ketiga adalah untuk orang yang bekerja mengurus zakat. Kemudian orang yang mu'allafah, yang hatinya masih lemah memegang agama Islam. Orang yang hatinya masih lemah memegang agama Islam. Kemudian budak yang sedang berusaha membebaskan dirinya. Kemudian orang gharimin dan orang yang kena hutang, terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang. Fisabilillah dan orang yang berjihad. Kemudian yang terakhir ibnu sabil dan orang yang ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan atau dalam safar tapi kehabisan bekal atau kehabisan amunisi, kehabisan cuan kalau orang sekarang, kehabisan duit tengah jalan misalkan, atau kehabisan bekal sehingga nggak bisa melanjutkan perjalanan. Ini adalah 8 golongan yang disalurkan kepada mereka zakat. Alias zakat itu kada sembarang dipakai. Ya, zakat itu ada penyalurannya. Ya, siapa yang paling pertama yang harus dikasih adalah orang fakir. Orang apa? Orang fakir. Ya, siapa itu orang fakir? Nah, tahulah orang fakir itu siapa? Tahulah. Ada orang fakir, ada orang miskin. Ada orang fakir, ada orang miskin. Nah, mereka berdua ini yang paling diprioritaskan untuk mendapatkan zakat. Ya, fakir adalah orang yang tidak bisa mencukupi setengah dari kebutuhan hidupnya dia. Orang fakir adalah orang yang tidak bisa mencukupi setengah dari kebutuhan hidupnya dia. Orang miskin adalah orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dia, tapi sudah melebihi setengah. Setengah. Itu yang membedakan fakir dan miskin. Fakir lebih parah daripada miskin. Ya, ini makanya semalam ada pembahasan lumayan viral tentang UMP dan gaji ideal atau standar income atau pemasukan ideal seseorang, ya kan? Nah, seseorang misalkan dia butuh dalam kehidupannya misalkan dalam setahun dalam sebulan dia butuh 10 juta misalkan. Satu orang butuh 10 juta untuk kehidupannya dia. Berarti setahun kan ada 12 bulan. Ini pakai bulan Masehi ya, bulan Hijriah, bulan Hijriah.
Berarti berapa? 120 juta. Setengahnya berarti 60 juta. Nah, kalau dia nggak nyampe 60 juta, pemasukannya dia atau income-nya dia, maka dia dikategorikan fakir. Ya, dia nggak bisa mendapatkan setengah. Ya. Kalau misalkan dia bisa melebihi setengah, tapi belum full, misalkan 80 juta dalam setahun, padahal perlunya berapa? 120. Dia cuma dapat 80. Maka dia miskin. Ya, dia miskin. Nah, kalau standar hidup ideal ini berapa? Ini masih diperselisihkan. Misalkan standar hidup ideal kita di sini, misalkan Banjarbaru, misalkan satu orang 5 juta. Berarti kita setahun butuh 60 juta satu orang. Satu orang. Berarti di bawah itu miskin. Ya, atau fakir. Saya makanya belum tahu standar idealnya perlu dicocokkan nanti. Yang jelas yang namanya orang fakir, dia tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, tidak bisa mencukupi setengah dari kebutuhan hidupnya. Miskin nggak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya secara full, walaupun sudah di atas setengah. Ya. Al-amilun, orang yang bekerja untuk zakat, entah yang tukang catatnya kah, entah yang tukang jaga gudangnya kah, entah yang tukang ambili zakatnya kah, entah yang tukang antar zakatnya kah, intinya yang begawi mengurus zakat, mereka pun termasuk dari orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, karena di zakat itu gak sedikit, banyak. Ya, kadang bisa tergoda, makanya perlu dikasih. Apalagi kalau mereka misalkan hari-hari mengurus zakat, ya, maka alhamdulillah Allah kasih mereka bagian. Mereka boleh dikasihkan dari zakat, dikasih imbalan dari zakat. Baik. Al-mu'allafah qulubuhum, yang hatinya masih kurang kuat memegang agama Islam. Ini bisa jadi orang mu'allaf yang baru masuk Islam. Orang yang hanya masuk Islam itu boleh dikasih zakat, boleh. Walaupun dia orang tajir, melintir, boleh. Ya, walaupun orang fulus, orang berduit, tapi baru masuk Islam, ya, masih kena, masih bergetar ibaratnya keislamannya, boleh dikasih zakat untuk menguatkan keimanannya. Ya, walaupun dia kaya, rupanya di Islam kayak gini ya, bagus banget. Ya, akhirnya dia semakin kuat memegang agama Islam. Atau orang yang kemungkinan besar bisa masuk Islam dan membawa pengaruh untuk mengajak orang masuk Islam, seperti misalkan kepala suku Malahui, kepala suku ini sudah tertarik pengen masuk Islam. Ya, akhirnya diberikan zakat. Kalau dia masuk Islam, masyarakatnya juga bisa masuk Islam. Ini pun bisa termasuk. Atau mungkin misalkan ada orang kafir pengen nyerang daerah kaum muslimin, misalkan ya. Maka atau mungkin ada segerombolan orang yang pengen menyerang kaum muslimin di daerah tertentu. Mereka kita kasih zakat biar mereka enggak mengganggu kaum muslimin. Boleh. Riqab adalah budak muslim. Budak muslim yang pengen membebaskan dirinya. Ya, perlu dibantu dari harta zakat, boleh. Kita berikan dari harta zakat. Al-gharimun, yaitu orang-orang yang terlilit hutang. Ya, sampai hutangnya lunas. Ya, kalau harta zakatnya cukup, hutang yang kita bayar sekian hutang 1M, bayarkan 1M, udah, habis itu enggak dapat zakat lagi misalkan. Ya. Baik, kemudian fisabilillah.
orang yang berjihad. Ini penting. Ini ada orang yang menafsirkan fisabilillah adalah segala sesuatu di jalan Allah, masjid, masjid misalkan, atau sekolah. Ini memang ada sebagian pendapat seperti itu. Cuma pendapat yang kuat adalah yang dimaksud dengan fisabilillah yaitu tentara perang. Misalkan nih, kita hendak berperang. Tapi butuh beli pedang, butuh beli panah, butuh beli kavaleri, apalah pokoknya. Tertahun gara-gara senjatanya. Nah, AK-47 misalkan, ya, RPG dan lain sebagainya. Boleh diambil dari harta zakat untuk keperluan perang. Makanan, gasan pasukan berperang boleh. Maksudnya itu, maksudnya fisabilillah, pendapat yang paling kuat adalah perang. Ya, untuk jihad perang. Jadi bukan sekolah sabilillah, masjid sabilillah, enggak bisa. Ya. Kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang safar tapi kehabisan. Misalkan ada orang muslim lagi safar ke Banjarbaru, pas di Banjarbaru kemalingan, atau mungkin misalkan terjatuh ke tasnya isinya ada emas 3 kilo misalkan ya Allah, di dalam tasnya ada emas 3 kilo, ada duit se-M, ada HP banyak, tapi tergugur termasuk dalam laut misalkan. Ya, akhirnya dia sampai ke sini kehabisan bekal. Walaupun dia orang kaya di daerahnya, misalkan dari daerah mana itu, orang sugih, buktinya bawa emas 3 kilo dalam tas misalkan. Tapi dia sampai sini nggak ada bekal. Boleh dikasih zakat? Boleh dikasih zakat. Sampai dia bisa kembali lagi kemana? Ke kampung halamannya. Seperti itu. Ya, ini adalah 8 kelompok atau golongan yang bisa menerima zakat. Baik. Kemudian ini yang terakhir. Orang yang nggak mau bayar zakat atau orang yang menolak kewajiban zakat, apa hukumnya? Sama kayak orang yang menolak hukum puasa, sama kayak orang yang menolak hukum sholat. Kafir, keluar dari agama Islam. Dia mengatakan zakat gak wajib, kafir. Dia mengatakan zakat itu tidak harus dibayarkan, keluar dari agama Islam. Kalau ada keyakinan seperti itu, maka sudah keluar dari agama Islam. Nah, ingatlah buhantian lawan Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala beliau baru diangkat menjadi khalifah, ketika itu orang-orang Arab pada murtad. Orang-orang Arab pada murtad. Nabi meninggal dunia. Setelah itu diangkatlah Abu Bakar menjadi khalifah. Orang-orang Arab pada murtad. Cuma tersisa 3 daerah yang masih banyak penganut Islamnya atau berpegang teguh dengan agama Islam. Hijaz, Mekah, Madinah, dan juga Taif. Cuma sisa 3 ini. Ya. Daerah yang lain banyak yang sudah murtad. Ya. Nah, mereka ini, yang orang-orang murtad ini diperangin sama Abu Bakar. Orang-orang murtad di zaman Abu Bakar itu ada terbagi jadi 2 jenis atau dua kelompok lah. Kelompok yang pertama, mereka murtad gara-gara memang keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Tahu Nabi Muhammad meninggal, udah, saya enggak muslim, saya keluar dari agama Islam. Seperti itu. Ini yang kelompok pertama. Dia keluar dari agama Islam dan juga mengikuti nabi palsu atau mengikuti nabi palsu. Dia sudah ngaku berarti keluar dari agama Islam. Dia mengikuti nabi palsu berarti keluar dari agama Islam.
Kelompok yang kedua, dia mengatakan saya masih Islam, cuma dia nggak mau bayar zakat. Ini kelompok yang kedua, dia mengatakan masih Islam, cuma nggak mau bayar zakat. Saya Muslim, saya sholat, saya puasa, saya haji, umroh, cuma bedanya dia nggak bayar zakat. Nah, ini dua kelompok orang dianggap murtad oleh Abu Bakar. Sehingga dua kelompok ini diperangin sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala itu mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, bagaimana mungkin engkau memerangi orang yang mengucapkan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah?" Kan sudah saya bilang, orang murtad di zaman Abu Bakar ada dua. Ada yang memang murtad, saya keluar dari Islam katanya. Ya, ada yang dia itu mengaku Muslim cuma nggak mau bayar zakat. Nah, Umar mempermasalahkan yang ini. Abu Bakar, gimana kamu memerangi orang yang ngaku masih Muslim? Mereka masih mengucapkan kalimat syahadat. Ya, bukankah kata Nabi? Ya, barang siapa yang mengatakan kalimat syahadat maka darahnya aman, nggak boleh ditumpahkan. Ya, kecuali dengan hak Islam. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu marah. Wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah. Demi Allah, aku akan perangi orang yang membedakan antara salat dan juga zakat. Kan kita sudah sebutkan tadi. Kalau orang yang berkeyakinan salat enggak wajib, salat maupun enggak wajib, maka dia keluar dari agama Islam. Masa ada orang yang berkeyakinan zakat enggak wajib, enggak keluar dari agama Islam? Kan sama-sama rukun Islam, ya enggak? Makanya kata Abu Bakar, demi Allah, aku akan perangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Dua-duanya sama-sama rukun Islam. Orang yang mengatakan sholat wajib, keluar dari agama Islam. Begitu pula orang yang mengatakan zakat enggak wajib. Ya, wallahi, law mana'uni iqalan wa inaqan qad yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqatatuhum 'ala dzalik, kata Abu Bakar. Demi Allah, apabila mereka orang-orang yang enggak mau bayar zakat ini, ya, enggak mau membayarkan zakat, ya, walaupun hanya sebesar iqal. Iqal itu tali buat ikat onta, ya, ataupun inak. Inak itu anak kambing perempuan yang masih kecil dan masih di bawah setahun, ya, setahun ke bawah. Ya, kalau mereka kata Abu Bakar nggak mau membayar zakat walaupun hanya sebesar tali buat ngikat hewan atau anak kambing yang belum sampai setahun, ya, padahal mereka dulu pernah membayarkan zakat itu kepada Nabi Muhammad, maka aku akan perangi mereka, kata Abu Bakar. Nah, baru Umar mikir, oh iya, benar juga kata Abu Bakar. Ini benar kata Abu Bakar. Masa kita membedakan antara sholat dan zakat? Akhirnya diperangin sama Abu Bakar. Ada yang habis itu mau bayar zakat, ada yang enggak, tapi kebanyakan habis itu mau bayar zakat. Ya, seperti itu. Diperangin sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Karena zakat ini adalah salah satu tanda kebenaran iman seseorang. Ngalih, mengeluarkan duit itu ngalih. Mencarinya ngalih. Makanya kadang ada yang bakhilan. Ya enggak? Merasa ngalihnya mencari ini. Itulah ujian keimanan. Makanya was-shadaqatu burhan, dan sedekah adalah burhan. Burhan itu bukti benarnya iman seseorang. Ya, baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan lagi di
di pertemuan mendatang insyaallah bismillah taala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi hidayah wa inna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.